6. Ya, 2 kali 3, 6. Betul, good. 2 kali 6. 2 kali. 2 kali. Cepat. 2 kali 4. 4. 2 kali 4. 8. Ya. 2 kali 5. 6. 2 kali 5, 6. 2 kali 5. 10. Iya. 2 kali 6 12. Hah? 12 kali 2 kali 6 kan 12. 2 kali 6, 12, betul. 2 kali berapa? 17. Berapa? 14. 18. Ya. 2 kali 9, 18. 2 kali 10. 2 kali 10. 12. Aduh. 2 kali 10. Aduh, kenapa kita sudah 2 kali 10 20. Iya, kita sudah sampai di puncak gunung turun kembali nih. Ya. Berapa lay? Ya. Berapa lay? Berdoa dulu, berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Bapak kami dulu. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, menjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampuni kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaslah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sembahyang malam. Ya Tuhan, Ya Allahku, aku membah suci kepadamu, Raja tertinggi. Jadi pastor Vanessa doanya udah lancar. Di sana jam berapa, Kak? Di sini jam 6:30. Sabar ya, saya keluar dulu. Ini lampunya belum dinyalakan. Ya, kami hidup dalam kegelapan. Anak pintar mama giliran ngitung kembali orang butuh kalkulator ya. Iya betul. Ya, halo. Ya, coba Adek berdoa sebelum Adek tidur ya. Saya di luar saja ya. Mau belajar yang mana, Dek? Shalom. Jangan kamu jangan ganggu adek kamu ya. Tolong jangan ganggu adekmu, Nak. Oh, adik ikut ya, Marsin. Lebih baik kau ikut untuk menghindari kekacauan dalam rumah tangga ini. Kalau berkumpul 3, anak saya berkumpul 3 itu ya, kedamaiannya itu, ketensian yang saya dapatkan banyak. Kalau di sana tidur jam berapa, Mama Ani? 8:30 sudah harus tidur, Kak. 8:30 malam sudah harus tidur, kakakku. Ya, anak saya 8:30 malam sudah harus tidur, Kak. Jangan makan itu, nanti Papa marah. Jangan terlalu banyak coklatnya. Papa marah Mama nanti. Bukan coklat. Apa itu? Belajar membaca, Fen. Besok, Kak, besok baru saya ke Benings. Besok saya ke Benings, Kak. Besok pulang dari gereja saya langsung ke Benings besok. Pintarnya adik, lancar sekali doanya. Tuhan memperbaiki adik. Segala yang adik perbuat Tuhan berkati, amin. Salam dari Depok. Halo Depok.
Iya Bu Ani, terima kasih. Bu Ani kalau tidur mulutnya nganga enggak? Tidak nganga. Wega. Ya semua kita pun posisi tidur malam. Kita kalau cuma ngantuk kita tidak tahu, kita mulut nganga, ya terjungkir terbalik kita tidak tahu lagi. Ya. Kita bicara tidur juga ditanya. Kita tidak tahu kita mau tidur itu nih posisi mulut itu nganga kok apa tertidur kok apa kita tidak tahu lagi. Bu Ani kapan ke Jakarta? Belum. Nanti kita baru kalau saya sudah ke Jakarta saya live 24 jam tidak usah tidur. Nggak jadi ke Jakarta. Bu Ani, mana Mama kalau tidur matanya terbuka atau tertutup? Tidak, tenggelam. Ya, tenggelam. Live makan. Saya sudah makan sayang. Saya tidak boleh makan lebih dari jam 6. Tidak boleh makan lebih dari jam 6, Kak. Halo Mama Ani, baca komenku, Kak. Janjinya Mama Ani live 24 jam. Metong Bu. Kalau mandi gosok sabun sendiri atau digosokkan? Pertanyaannya agak lain. Mama capek nggak sih ditanyain kapan ke Jakarta? Saya yang baca lagi lama muak sudah Mama. Iya. Ya, tapi pertanyaan itu terus datang. Sudah aku bilang, apapun pertanyaan kalian, kenapa tidak boleh lebih? Ya aku rasa aja tidak boleh aku lebih dari jam 6. Tidak suka aja makannya lebih dari jam 6, Kak. Mau kulakban Mama siapa yang ya. Mama tidak buat YouTube, Kak. Saya tidak tahu cara buatnya, Kak. Mama ini butek sayang. Mama asalnya dari mana? Dari Bima, Kak. Mama ini open endorse. Iya, saya open endorse ya. Siapa yang mau endorse saya silakan ya. Salam dari Jutek, bukan butek. Jutek itu gimana? Karena Mama sudah terkenal jadi lebih bagus punya YouTube. Iya ya. Siapa yang menonton YouTube saya? YouTube ya. Gaptek iya, gaptek mah. Iya gaptek sayang. Kok dilepas? Memang saya kalau tidur lepas, Kak. Saya tidak bisa pakai. Kenapa makalungnya lepas, Kak? Kita tidur juga kita bawa dengan ini emas 7 kilo. Ya. Kita mau berat ini dengan emas 7 kilo kita tidur. Nggak malam mingguan Mani. Malam minggu gimana? Apa takurnya lagi jaga? Mama, saya pun kakak lagi tugas di Bima sekarang. Enak di sana Mama? Tergantung. Ya, yang menjalani kalau rasa nyaman dimanapun tempat tugas ya silahkan sayangku ya. Pak Takur jaga sama 02 Mama. Ya, saya juga tidak tahu sayang ya. Ya, saya juga tidak tahu karena kehidupan rumah tangga itu kembali lagi kepada kita punya kepercayaan pribadi. Ya, kalau aku menyanyikan suamiku kalau dia jalan, jaga-jaga diri, jangan sampai lolos dari jandala pirang. Jaga-jaga pandangan, ingat Mama di rumah beserta anaknya.
Berapa anak Bu Ani? 3 kakakku. 3. Pakai lipstik dulu Mama Ani. Kita mau tidur ini bukan mau jadi genderuwo. Lucu ketika lipstik merah, lampu padam, tiba-tiba nanti kalau menyala begini anak mata, orang kaget. Tidak peduli dengan pandangan orang. Saya mau hidup seperti saya itu tahu posisi. Kapan saya harus menjadi babu, kapan saya harus tidur, kapan saya harus berdandan, saya tahu. Ya. Kalau tidak tahu tempat, kita pergi kamar mandi juga menyala. Memang Mama Ani nggak boleh keluar sendiri sama Pak Takur. Saya masih memegang kepercayaan harus meminta izin kepada suami. Itu pesanan dari umiku. Ya, saya masih memegang teguh itu. Jadi tidak boleh kalau saya pergi itu tanpa si izin suami saya tidak biasa. Ya. Yang orang muslim paling paham itu. Orang muslim paling paham itu. Saya masih sangat-sangat mengikuti itu. Ya. Iya, saya tidak biasa kakak jalan sendiri itu tidak biasa kakakku. Bukan iso manja, muka jelek juga manja-manja dengan suami yang ganteng begitu. Bukan, itu kebiasaan. Ya tidak ada yang bisa mengubah kebiasaan aku. Mobil itu sudah dari tahun 2017 sampai sekarang saya tidak tahu bawa mobil, Kak. Bukan bilang, mau bergantung saja dengan suami. Ya, punya barang kok tidak tahu bawa. Bukan. Ya sayangku. Bukan, Kak. Karena ada beberapa hal yang kita tidak usah terlalu mandiri. Kita harus bergantung pada suami. Karena itu saling melengkapi. Jadi perempuan kalau sudah terlalu mandiri, keras kepalanya akan berlebihan. Ya sayangku, seperti itu. Aku tidak mau terlalu mandiri, Kak. Ada hal-hal yang tidak bisa ku sendiri. Ya. Ada hal-hal yang sisi yang mungkin orang tidak tahu dari Ani Soka yang kuat, perkasa dan jiwa raga itu hanya terlihat di kamera tuh separuh orang tidak tahu. Kalau Pak Takur ceritakan nanti aku malu. Kalian belum tahu kalau seandainya saya lapar baru makanan itu, ya kadang-kadang saya malas untuk makan sendiri. Tapi saya lapar. Ya, lapar. Tapi malas sendok. Maunya disuapin. Sonde saya sason biasa. Saya malu Tidak, kadang itu saya merasa lucu dengan saya punya diri. Ini lip serumnya dari Benings. Tidak, Kak, ini lagi jerawat. Ini, Kak, lagi jerawat, Kak.
menolak tua mama nih, jangan. Tua itu pasti sayangku. Mama ceritakan arti nama anak mama dong. Anak saya itu yang pertama bernama Maria Angelina Biflani Soka. Jadi namanya Fla. Ya, Fla itu gabungan dari Ferdin Love Ani. Itu permintaan dari papanya. Biflani itu ada nama orang yang ya. Mama Ani logat apa? Logat campur-campur. Mama Ani ketemu dengan Om Takur di mana? Di tempat tugasnya. Kebetulan suami saya itu bertugas di tempat di mana orang tua saya tinggal. Saya juga ada di situ. Mama Ani umur berapa? Tanggal 21 Juni. Tanggal 21 Juni itu nanti saya akan berusia 36 tahun. Sudah tua sayang. 30 itu bukan umur yang kecil lagi. Di sana banyak orang Batak, ada juga orang Batak. Cara meringankan COVID, mama, apa maksudnya? Menghilangkan apa? Karlin itu bernama Arlieta Carolina Ovinda Soka. Kok mencerat? Arlieta Carolina Ovinda Soka. Karlin. Kalau Fla itu kalau Nesa itu Gracia Vanessa Putri Soka. Namanya susah-susah. Ayah saya yang memberikan nama. Mama, malam Kak Anissa, apa kami yang dari Curup Bengkulu? Halo, Bengkulu. Mama Ani makan jati dah sayangku. Soka itu marga ya? Iya, Soka itu marga Kak. Marga dari suami saya. Tidak pergi ke pantai, tidak sayang. Yang Fla siapa nama panjang? Maria Angelina Biflani Soka. Bu Ani siapa dong? Halo Kakak Dian Herdiana. Sudah ada kemajuan kulit wajahnya. Malam minggu Mama Ani tidak sayangku. Sebagus itu lip serumnya. Iya sayang. Ini dari Benings. Mama besok jualan sayang. Tidak sayangku. Besok Mama pergi ke gereja sayang. Di sini jam berapa? Di sini mau jam 8. Mama Ani tadi ada ketemu di Cafe Free Day, mau minta fotonya. Mama Ani buru-buru jalan. Saya jalan dengan Nesa itu seperti kejar dari orang. Yang kan dia mau semua makanan dari ujung ke ujung itu kita beli. Seperti dinas sosial saja harus membeli semua makanan orang itu. Tidak makan saya. Kalau sudah malam tidak makan lagi. Mama Ani tidak ke Jakarta, tidak Kakak. Kalau Kakak suruh saya langsung pergi. Puji Tuhan ketiga anak saya itu mempunyai jiwa untuk memberi. Ya. Besok saya ke Benings. Tidak bisa tunda lagi besok. Nggak jadi ke Jakarta Bu Ani, tidak ada. Tidak Kak. Tapi kalau Kakak mau kasih ongkos uangnya saya ke Jakarta besok. Mama jangan seperti orang jomblo, ajak Pak Takur malam minggu. Sayang, kita kepingin sekali malam minggu. Ya, tapi suami kita itu bertugas. Bagi kami itu malam minggu itu bisa berubah menjadi malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Sudah biasa. Ya, hari Natal itu sudah seperti hari Minggu biasa buat kami. Ya,
buat kami istri anggota Polri, anggota ini TNI Polri, ya, kumpul bersama suami saat momen-momen penting itu sangat langka. Malam tahun baru orang bersama keluarga bakar-bakar, kami nonton petasan sendiri. Ya, kami nonton petasan sendiri di luar sana. Suami kami lagi di jalan sana. Orang sementara baju Natal kita desain di penjahit. Ya, Natal kali ini nuansanya hijau, biru, merah, pink. Nanti yang pakai kita dengan anak saja. Ya, kita dengan anak kita saja yang pakai. Kita dengan anak kita, suami kita yang jaga di luar. Begitulah Ibu Bayangkari, ya Kak. Kita udah biasa Bu Ani, kita sudah biasa Kak. Apalagi musim pemilu. Musim pemilu suami tidur dengan kotak suara. Suami kita tidur dengan kotak suara. Peluk kotak suara. Mau apa lagi, itu sudah biasa. Jadi sudah biasa untuk ketong. Ya, tidak malam minggu, tidak malam Natal bersama, tidak lebaran bersama, itu sudah biasa. Jadi untuk kami tuh sudah biasa seperti itu. Ya, katong harus memahami kita punya suami punya pekerjaan. Seperti itu, Kak. Bu Ani yang masak-masak buat nanti pagi jualan kapan? Hari Senin, Kak. Yang tidak pernah libur itu nakes sama TNI Abdi Negara itu jarang ya. Kalau nakes juga jarang sayangku. Biasanya kalau jadwal dinasnya itu sesuai dengan tanggal itu, mereka juga tidak bisa nakes. Ya, nakes. Itu kan tenaga-tenaga kesehatan itu kan setengah mati juga kakakku ya. Kecap manis nggak tinggal sama mama ini, terus dia tinggal dengan kau. Nah, kecap manis tinggal dengan kau di situ. Tinggal denganku lah, ya. Memangnya kalau dia tinggal denganku, dia tinggal dengan kau ya. Kenal dari kami Persis Jatim. Halo, kita cuma beda seragam sayang, tapi kita satu hati satu tujuan. Amin. Satu hati satu tujuan sayangku. Ya. Cara menghilangkan outfit pikiran jelek ke pasangan. Oh, saya tidak pernah berpikiran jelek tentang suami saya ketika dia bertugas. Ya, saya tidak pernah. Saya mendoakan dia ketika dia bertugas. Saya bilang, Bapak hati-hati di jalan, selamat bertugas, Tuhan selalu menyertai Bapak dalam tugas pekerjaan. Dan saya tidak pernah kayak telepon itu, ya. Saya tidak pernah kayak telepon kalau saya tahu dia tugas itu, tidak. Cuman kalau umpamanya jam sudah waktunya ya, karena apalagi kalau umpamanya tugasnya itu dia sudah tahu, Mama saya jaga ya, saya tidak bisa ya untuk jemput anak-anak, itu saya tidak ganggu kakakku. Ya, seperti itu. Dan saya akan menunggu sampai jam berapa suami saya pulang. Bu Ani curhat. Itu kenyataan, Kak. Bukan curhat ya.
Udah 14 bersama di Kota Kupang, saya 14. 14 tahun di Kota Kupang kami bersama. Mama Ani sapa dong orang Tarakan, Kalimantan Utara. Halo Kakak Asima Ima. Mama Ani, iya. Ayu siringo-ringo, yo. Mama Ani, iya sayang. Di sana jam berapa Mama Ani? Kakak Teti Aritonang. Sudah mau jam 8 Kak. Berarti iya kakakku, berarti umur Fla, betul sekali. Salam dari Persita Tambua Mama Ani. Halo sayang. Mama, resep ayam kemarin Mama. Oh iya, saya belum bikinkan VT-nya ya. Pernah ada masalah keluarga yang gede? Ndak Mama Ani. Terus cara mengatasinya seperti apa? Ya namanya rumah tangga pasti ada kakakku. Ya, namanya rumah tangga pasti ada. Tapi saya dan Pak Takur itu selalu menoleh ke belakang kalau ada masalah. Kami dua duduk dan kami dua berkata bahwa terlalu egois kalau kita mementingkan kita punya diri dengan kemarahan. Ya, karena perjuangan untuk saling melengkapi itu susah. Jadi sangat memalukan sekali kalau buat saya dengan Pak Takur itu kalau kita berantem dan terus kita tidak baik-baik hanya karena masalah yang mungkin kita bisa selesaikan. Ya, sangat memalukan menurut saya. Karena apa? Perjuangan kita untuk mendapatkan untuk kebersamaan ini luar biasa. Hanya karena kita salah paham, salah pendapat, lalu kita mengorbankan kita punya perjuangan, itu sangat memalukan menurut saya. Memalukan untuk kita berdua. Begitu, bukan hanya untuk kamu, untuk kita berdua. Ya. Seperti itu kakakku. Dan saya menganut prinsip dengan Pak Takur bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Itu kakakku. Itu kak. Jadi saya tidak pernah itu yang pertama. Yang kedua, Mama kalau mertua selalu ikut campur dan dia maunya kita nurut semua keputusan dia, buat kita tidak bisa dong. Kita menikah atas konsep atau prinsip kita dengan suami. Ya, saya tidak pernah ada masalah apapun dengan suami saya itu saya telepon saya punya orang tua, tidak pernah. Dan seandainya kita harus dewasa dalam mengambil keputusan itu, kita harus dewasa karena hidup berpasangan itu bukan hidup hanya 1-2 hari. Ya, bukan hanya 1-2 hari. Hidup berpasangan itu adalah hidup di mana kita menjalin suatu hubungan dalam jangka panjang ke depan. Bukan tentang perasaan kita berdua, tapi kalau sudah ada anak, berarti tentang perasaan anak juga. Seperti itu, karena kalau kita memikirkan kita dua punya egois, ya tidak bisa jalan. Keluarga itu tidak bisa jalan. Yang namanya berkeluarga itu harus menyatukan dua pemikiran yang berbeda, tapi dalam konteks kita harus memecahkan masalah banyak. Ya, masalah banyak dengan rileks. Rileksnya itu apa? Omongnya baik-baik dulu. Kalau umpamanya orang mertua, umpamanya mama orang tua saya ikut campur, terus orang tua suami saya ikut campur, tidak akan ada penyelesaian karena sudah ada pihak ketiga. Seperti itu. Menurut Mama gimana? Saya nggak kuat karena mertua selalu menghasutnya anaknya. Tinggalkan mertua itu. Tinggalkan dan keluar. Jangan kau tinggal dengan dia. Ya, kenapa kau tinggal terus di situ? Kau mau darah tinggi dengan mati kejang-kejang di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak, mama saya sewa rumah semenjak awal menikah. Ya sudah tuh. Kau semenjak menikah kau sewa rumah, ya sudah kau duduk diam-diam di situ tenang-tenang. Mami katanya cuman Mami Ani yang mesraan di keluarga Mami karena Mami mualaf tuh, benar maksudnya. Tolong ya, jangan tanya-tanya agama, jangan tanya hal pribadi saya ya, Kakak Teti Aritonang ya. Kakak jangan terlalu masuk di dalam ranah pribadi saya. Kalau bertanya hanya sekali, jangan 2 kali 3 kali. Bu, kalau sifatnya keras bagaimana, Bu? Sifat siapa yang keras? Eda Ani, sapa aku dari Batam. Halo kakak Samosir Mai Kimiko, halo. Begini, ini lagi akan ku jawab. Kalau orang tua yang selalu menuntut mengenai keuangan bulanan harus begini kakakku ya. Kalau pendapatan kita bisa mencukupi, kalau saya ya, kalau umpamanya kita itu namanya orang tua, ya kasihlah ya, apalagi suami kita punya orang tua, kasihlah. Tapi kita lihat lagi dengan kebutuhan seperti itu. Kita harus kasih tahu kita punya orang tua itu bahwa kita punya kebutuhan sebegini begini. Tidak bisa kasih terlalu banyak, cukuplah karena anak sekolah, karena ini, karena itu. Mudah-mudahan orang tua itu tidak menuntut. Ya sayangku, harus diberikan pengetahuan seperti itu. Istriku sifat keras, Bu. Bu, bagaimana? Keras seperti apa? Batu? Titi? Hah? Dia keras seperti batu. Bu Ani sakit kah? Sakit apa, Kak? Nonton terus belum pernah disapa. Halo anak ta. Cinta anaknya harus juga cinta orang tuanya. Ya iyalah, memangnya kita tidak cinta dia orang tua. Kalau kita tidak cinta dengan mertua kita, tidak mungkin kita ikut suami kita. Ya, karena justru kita ini mengikuti kita punya suami, berarti kita harus menghadapi kita punya suami, punya keluarga. Ya, jangan kau kira ya beban mental seorang menjadi istri itu gampang. Tidak. Dia harus meninggalkan semua keluarganya di sana untuk masuk di keluarga baru. Itu bukan mental yang gampang. Ya sayangku, itu bukan mental yang gampang, Kak. Ya. Itu bukan mental yang gampang untuk seorang perempuan. Dia harus punya mental yang kuat untuk bersatu dengan keluarga yang tidak biasa. Dari keluarganya itu dia masuk itu bukan sebuah hal yang mental yang sekarang ini. Posisi saya sebagai seorang istri yang pertama, yang kedua saya juga akan punya anak mertua dan anak nona. Ya. Bukan menjadi hal yang gampang untuk masuk dalam ranah keluarga besar laki-laki. Itu tidak. Dengan latar belakang orang yang berbeda-beda, kita tidak tahu itu ruang lingkupnya berbeda-beda. Ya. Eda, Ani siap live pacawe aku. Nya paket sudah saya kirim hasian. Terima kasih Kakak Edaku sayang. Ya, benar Bu Ani, apalagi jadi ibu bayangkari ya Bu, harus kuat mental. Iya dong. Ya. Ya, seperti itu. Jadi bukan hal yang mudah dan hal yang gampang, kakakku, minta maaf. Ya. Mama Ani pintar sekali kala pidatonya ketua DPR. Oh, tidak juga, Kakak. Tidak juga, kakakku. Tapi ada kok teman-temanku ya yang punya bersyukurlah. Kalau saya akan saya bilang pada
karena umiku ya, mamaku itu ya, umi saya kan punya menantu laki-laki semua, karena kami perempuan semua, kakakku kami perempuan semua, jadi dia mempunyai menantu yang laki-laki semua. Terus saya punya mama itu, umi saya itu, kalau umpamanya ada masalah dalam keluarga dan kami perempuan, umpamanya kakak saya begitu, dia dengar kabar gitu. Untuk menyatakan langsung kepada umi bahwa kami ada masalah itu tidak bisa. Kayak ada orang yang kasih tahu umi, ini ada masalah dengan suaminya. Terus dia akan telepon, nih kamu ada masalah dengan suamimu, apa yang kamu buat sampai dia marah, kenapa kamu bikin dia marah, terjadi kenapa. Dia tidak menyalahkan langsung suami kita bahwa oh kamu begini anakku ya begini, tidak. Umi saya tidak. Dia akan mentanyakan dulu kepada kita apa yang terjadi sampai dia seperti itu. Itu pesan umi saya, menyelesaikannya harus dengan kalian berdua. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan itu masalah kalau bukan kamu. Umi dengan Abu tidak mau masuk, siapapun tidak boleh masuk, kamu sendiri yang menyelesaikan itu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kenapa umi saya itu selalu disayang oleh menantu laki-lakinya, karena dia selalu membuat menantu laki-lakinya itu nyaman. Ya, nyaman. Seperti itu. Mama Ani, mental saya dirusak sama suami sendiri, sulit untuk memaafkan. Kalau nikah pertama 1 tahun 2 tahun kita menyanyi, kita bikin romantis, itu biasa. Tapi ketika usia pernikahan memasuki usia yang 15-16 tahun, kita bikin romantis, itu setengah luar biasa. Kalau sampai dengan 60-70 memasuki usia 50 tahun kita masih bisa menyanyi kita bikin romantis, luar biasa. Apa yang bunyi? HP kau baru-baru ya? Ini sayangku. Ya, seperti itu. Kalau orang bilang, oh punya anak perempuan nanti punya belis banyak. Belis itu kayak mahar ya buat anak perempuan. Saya akan bilang pada laki-laki yang akan meminang anak saya, Fla atau Nesa atau Karlin, saya bilang saya tidak butuh terlalu banyak. Saya butuh kamu punya kehidupan yang bisa membuat anak saya bahagia, bisa menghidupi dia. Minimal kamu sudah punya pekerjaan tetap supaya dia jangan susah. Seperti itu. Kalau masalah belis ini itu urusan ke belakang. Ya, saya juga tidak mau belis itu menjadi tanggungan kau sendiri sebagai seorang laki-laki. Ya, kalau saya punya pendirian seperti itu. Karena apa? Saya berpikiran bahwa kamu tidak boleh tinggal dengan mama, kamu juga tidak boleh tinggal dengan mamamu. Kamu tinggal sendiri berdua. Ya. Jangan pernah kalau pesan saya sih, kalau besok saya punya menantu, saya akan bilang seperti itu. Saya akan bilang seperti itu. Ya. Kalau saya, karena sebenarnya kebahagiaan, apa yang bunyi ini? HP baru kau ya? Karena kebahagiaan atau kesuksesan yang sesungguhnya bagi seorang perempuan adalah memiliki jodoh yang baik ketika dia sudah akan mempunyai pasangan. Itu yang paling, bukan pekerjaan, jabatan yang oke, cita-cita yang oke, jabatan yang bagus, dia punya tempat uang banyak, bisa keliling dunia, punya kemandirian yang oke. Tidak. Itu tidak termasuk di dalam daftarnya saya sebagai seorang mama. Itu tidak.
Itu tidak termasuk dalam saya punya dalam kriteria saya. Kesuksesan saya sebagai seorang mama dan kesuksesan anak saya perempuan adalah mendapatkan jodoh yang terbaik di masa tuanya dia, di masa dia yang akan menjadi seorang istri. Itu adalah kamu mendapatkan suami yang baik, kamu mendapatkan suami yang sayang kamu, yang bertanggung jawab atas kamu punya diri. Itu adalah kesuksesan perempuan yang sesungguhnya. Ya itu. Kalau saya, beda orang tua ya, beda orang tua, beda pendapat. Percuma sayang kalau kita punya anak yang mandiri, punya segalanya, tapi dia tidak bisa mendapatkan pasangan yang bisa menyayangi dia. Karena pekerjaan, orang tua tidak bisa dengan dia selamanya. Yang bisa dengan dia selamanya itu pasangan dia. Ya, itu yang paling penting, harus paling kita garis bawahi. Ya, garis bawahi. Ya, kepuasan tersendiri untuk kita orang tua. Pribadi saya sebagai seorang mama, ketika saya mengantarkan anak saya ke jenjang yang terakhir, itu adalah pernikahan, ya, jenjang penting ya, itu pernikahan bersama dengan laki-laki yang bertanggung jawab, ya, bisa mencintai dia. Karena apa? Saya selalu bilang kepada Pak Takur bahwa jadilah contoh yang baik, bukan untuk saya, tapi untuk ketiga anakmu. Itu saya. Ya, jadilah contoh yang baik ketiga putrimu, 3 orang ini. Kalau saya, cukup saya yang tahu dengan kau yang tahu bagaimana kita. Tapi ketika putrimu menilai kamu adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Jadi ketika kamu melangkah untuk hal-hal yang tidak baik, kamu harus tahu bayangan ketiga anakmu itu seperti apa mentalnya. Mentalnya seperti apa. Kalau saya bisa ada tergantikan, ya, saya bisa tergantikan. Tapi ketiga anakmu itu tidak bisa kau gantikan dengan apapun. Tidak bisa itu. Ketika kamu melangkah ke depan, kamu harus ingat anak kamu. Di depan, anak kamu yang selalu menyanjung kamu, papa saya terbaik. Ya, papa saya, dia selalu bilang itu setiap hari. Tidak ada orang seperti papa. Ya, papa selalu sayang katong. Papa selalu cinta dengan katong. Ya, itu. Kata-kata yang itu yang membuat kamu harus kuat. Kamu pergi pagi, pulang malam. Ya, ketika kamu bawakan kresek berisi coklat, mereka bilang, "Papa luar biasa, terima kasih papa." Ya, kamu mau ketika suatu saat nanti kamu menampar saya dan Fla melihat, sakit hati dia. Itu akan membekas sampai dia besar. Kamu mau seperti itu? Banyak hal-hal yang harus kita kasih tahu baik-baik kepada suami, ya. Supaya kita tidak tahu, kita tidak bisa. Pernah satu kali Pak Takur bertanya kepada saya, "Mama, seberapa persen kau percaya dengan saya? Seberapa persen? Ya, seberapa persen kau percaya dengan saya?" Saya bilang cuma 70%. 70%. Kenapa tidak 100%, Mama? Kenapa tidak 100%? Saya kan tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Bapak, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Manusia tidak bisa sempurna. Ya, manusia itu tidak pernah sempurna. Jadi kepercayaan itu hanya 70%. Ya, 70% ku berikan padamu, tidak 100%. Kenapa, Mama? Malu, Pak. Saya ini adalah seorang istri. Jadi ketika saya terlalu menyanjung kamu dan kamu salah langkah, saya yang malu. Karena saya terlalu menyanjung kamu. Jadi untuk saya tidak terlalu bagus untuk menyanjung suami. Itu tipe saya. Ya, itu tipe saya. Beda orang beda tipe. Beda orang beda tipe. Karena apa? Kalau umpamanya ada sesuatu, ya kita tidak minta. Dalam usia pernikahan saya selalu memohon pada Tuhan, kekayaan itu nomor 2. Ya, kekayaan nomor 2. Apapun itu yang saya bisa nomor 2. Yang paling penting sehat. Dan selalu keluarga saya diberkati Tuhan. Itu yang paling penting. Bukan kaya, mewah, harta, ini rumah mewah, rumah apa, tidak. Sehat, keluarga saya diberkati Tuhan. Itu yang paling penting dalam satu hidup. Ya. Ya. Itu yang paling penting dalam satu hidup, Kak. Itu yang paling penting. Ya. Sedikit sekarang ya, Bu, penontonnya, iya, Kak. Tapi kakak juga masih menonton, terima kasih. Seperti itu, Kak.
Mama anak perempuan umur 26 kalau belum menikah salah tidak? Cepatlah nikah. Saya bilang di Vla jangan terlalu lama-lama untuk menikah. Ya, jangan terlalu lama-lama. Kalau saya itu merasa beda orang tua beda pemahaman ya. Kalau saya itu bisa seperti itu. Kalau saya itu beda orang tua beda pemahaman. Jadi seketika kau umpamanya sudah mendapatkan berkat pekerjaan, jangan lama-lama untuk menikah. Majulah ke tahap berikutnya untuk menikah. Jangan terlalu lama-lama. Ya, saya selalu bilang seperti itu kepada Vla. Mudah-mudahan jelek itu bisa diubah sayang. Tapi hati yang baik itu susah. Itu saya selalu omong dengan suami saya, anak-anak saya seperti itu. Ya, saya selalu bilang seperti itu kepada anak-anak saya. Mungkin terlalu dini untuk saya bicara hal itu karena anak saya masih kecil. Ya, masih butuh pendidikan, tapi saya selalu bilang pada mereka belajar yang rajin, sekolah selesaikan, ya. Tapi akhirnya nanti kalian juga akan menikmati bersama kalian punya diri dan pasangan kalian nanti seperti itu. Menikah itu harus pemikiran yang matang, jangan cepat-cepat ya. Bukan umur 16 tahun nikah juga, itu terlalu cepat. Ya, terlalu cepat juga. Tapi kalau umpamanya sampai umur 30 belum nikah itu juga terlalu lama ya. Sugeng dalu Bu Ani. Salam dari Persit Patimur Malmi. Amin. Halo. Tidak malam minggu Kak. Mama Ani salam untuk Karlin dong. Prastiwi halo. Karlin ada sayang. Halo Ibu Negara. Halo. Saya nikah umur 18 tahun, sekarang umur 24 tahun, punya anak 3. Amin. Ada anak-anak pada kemana Mama? Paling udah tidur. Dari tadi saya nggak disapa-sapa. Halo Kinara. Aku yang umur 31 belum nikah, sedih mendengar Mama Ani. Iya dong sayang. Ya. Bu Ani umur berapa? 36, anakku 3. Cara menilai laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, kita tidak tahu yang bertanggung jawab itu seperti apa. Kalau saya Pak Takur itu tipenya tidak romantis sama sekali, yang kayak saat kamu Valentine, saat ulang tahun pernikahan itu dapat hadiah, itu tidak sama sekali. Jadi sudah terbiasa kalau umpamanya hanya ucapan pagi bilang Mama selamat ulang tahun, kita doa sama-sama untuk ucapan syukur dalam hati bahwa kita ini bertambah usia. Kalau tidak ada buket bunga yang berisi uang, kalung berlian, cincin, itu tidak ada ya. Nah, itu tidak akan terjadi karena memang dia tidak ada uang juga, kasihan deh. Bagaimana? Ya. Bagaimana mau ada uang? Semuanya di istrinya, ATM di istrinya. Ya sayangku. Seperti itu. Jadi tidak adalah seperti itu. Tapi dia itu perhatian Kak. Ya. Dia itu perhatian. Seperti itulah perhatian dia, kayak umpamanya kita capek begitu, dia bilang Mama istirahat ya. Atau mungkin saya mau kemana, tuh dia tanya bilang Mama mau kemana, makan bakso kok. Begini dia selalu setia mengantar. Jadi hal-hal itu yang membuat saya bahwa oh ini tipenya tidak suka memberikan hadiah yang kalau pas ada momen itu, tapi perhatiannya itu penuh full ke katong begitu. Jadi itu juga masing-masing dengan kita punya suami ya, seperti itu. Jadi tidak mendapatkan hanya materi itu yang banyak-banyak, tidak, tapi kelihatannya Bu Ani capek banget, lihat dulu. Iya,
Nanti mungkin sedikit lagi saya sudah berhenti live dan saya tidur. Kenapa ya HP ini tidak bisa kita pegang? Mama ini ke umur ini berapa jumlah utang Pak Takur di bank mungkin ya? Gak ada SK berapa tahun? Nah, itu yang kau tanyakan. Ale. Amin kan Mama Ani ya sih. Anak yang paling dekat sama Pak Takur, mereka bertiga semua dekat dengan papanya. Ya, mereka bertiga itu sangat dekat dengan papanya. Yang paling dekat itu nomor 2. Yang nomor 2 itu yang paling dekat dengan papanya. Itu tidak boleh salah, si Karlin itu. Cuman saya yang selalu bilang sama papanya, tidak boleh terlalu. Dengan Nesa. Nesa itu yang selalu manja. 3 anak Mama Ani diurus sendiri kah dari bayi atau setiap lahiran pulang kampung? Sendiri sayangku. Aku sendiri yang mengurus dari aku. Aku 3 hari itu sudah gendong anak, sambil masak, sambil kerja. Jadi aku sendiri. Jadi tidak ada bantuan siapapun. Walaupun mertuaku ada di sini, tapi mertuaku tidak mengurus. Aku urus sendiri. Kenapa Mama semangat berjualan nasi? Ya karena kalau tidak jualan itu bagaimana bantu bapaknya? Bantu bapak itu bagaimana sayang? Adik-adikmu sekolah aku. Adik-adikmu sekolah sayang. Kalau seandainya Mama tidak bantu bapak, bagaimana adik-adik sekolah? Kasihan bapak kerja uang, cari uang sendiri, kerja kantor sendiri, punya gajinya sendiri, terus belum cukup untuk makan, untuk adik-adik sekolah, ya. Kasihan bapak sendiri sayang. Ya. Sedang semangat bantu ekonomi keluarga, ya. Ini anak keempat pasti cowok, Mai tidak sayang. Saya tuh anak saya 3 Kak, saya urus sendiri. Tidak pernah dari lahiran anak pertama itu saya di kakak saya yang nomor 2 di Maurole. Yang pertama, yang kedua itu Karlin Sungsang itu saya dengan Pak Takur. Saya dengan Pak Takur sendiri. Jadi Karlin itu orang tuh pas saya lihat saya gendong Karlin kan, baru 3 hari saya langsung gendong Karlin. Saya sambil ini apa namanya, sambil masak ikan gitu, saya goreng ikan. Anak saya, kamu ada oma satu di sebelah sana, anak kamu baru 3 hari kamu apa terus. Saya itu selalu geliga tuh yang pedis-pedis Kak, minyak kayu putih, geliga itu saya taruh semua di saya punya ini ya. Kaki itu tuh saya pakai kaos kaki, saya pakai sendal di dalam rumah, saya gendong anak saya masak, cuci popok sendiri ya. Saya kerja sendiri, setelah itu mandi air panas. Kalau suami saya ada di rumah ya dia ini apa kompres. Kalau tidak saya sendiri yang mengurus ya. Beda usia anak-anak berapa. Yang dulu tuh Karlin dengan Fly itu 2 tahun Kak ya. Dua tahun Kak, terus semua pulang ke rumah mereka ya. Iya, tinggal. Kenapa HP-ku ini ya? Jadi saya tidak pernah Kak, tidak pernah ya. Mertua pun tidak mengurus anak saya, tidak menjaga saya melahirkan pun. Mertua saya tidak pernah menjaga saya melahirkan anak saya 3 itu tidak pernah. Tidak pernah diurus oleh mertua Kak. Itu kenyataan. Ya, tidak Pak Kak. Tapi saya bersama suami saya. Iya, HP ini loh. Kalau orang masuk PK itu janganlah minta-minta PK.
Ini orang nih minta PK terus nih. Suara orang minta PK ini loh. Saya tidak cas HP ini. Besok kak, ini orang minta PK ini loh. Berarti mama tidak terlalu akrab yang dibilang akrab sih. Kadang-kadang saya pergi, kadang-kadang tidak. Oh iya, hubungan saya dengan mertua baik-baik saja kak. Baik-baik saja kak. Namanya mertua dengan menantu itu, akan ada salah pahamnya kak. Ya, akan ada salah pahamnya. Seperti itu. Kalau saya tidak suka ya saya bilang saya tidak suka. Itu saya, tipenya saya seperti itu. Ya. Mau terima atau tidak saya omong dulu. Itu saya. Seperti itu. Tapi kalau ada saya kasih. Kalau tidak ya mau bagaimana. Saya itu orangnya tidak mau munafik. Itu saja. Saya itu orangnya tipenya itu tidak suka munafik. Saya tidak pernah suka itu. Jadi Pak Takur itu memang tahu saya punya tipe. Ya. Jadi saya tuh kalau omong seperti ini ya tidak boleh tersinggung dong kalau mertua saya nonton. Tidak boleh. Kalau mau, karena memang itu kenyataan. Karena anak saya tuh memang saya sendiri yang urus. Iya tidak tahu ya. Aku ganti HP aja ya. HP ini kurasa tidak bisa ini. Tunggu ya, aku ganti HP aja dulu ya. HP mana yang satu di mana ya, Nak? Kalau saya ada di sana. Di atas. Di situ. Ada. Anak saya sudah tidur ya. Emang mertua mama ini main TikTok. Akan ada saja yang memberitahu dia kalau umpamanya dia tidak main TikTok, iya kan? Namanya penghasut kan ada. Itu tuh mertua kamu, menantumu omong kamu. Iya kan? Kita tahu penghasut yang ada di dalam dunia TikTok ini. Ya. Lebih tua ortuku lah. Jangan dengar orang pemulut. Tapi kan lip serum. Nah kan dia beneran hilang nih bentar lagi si Mama Ani nih ya. Iya nih.
Pakai apa itu? Lip serum. Biar merah merona. Supaya apa itu dipakai? Pakai aja. Benings Klinik. Dokter Oki. Kau berminyak muda tidak? Dia berair. Kalau mau nyari yang nggak suka ngilangin, cari Oma Srikaya 24 jam nonstop. Glowing, iya sayang. Oh, Ma Ani, ada teman saya di sini seperti, oh iya kak. Ma Ani kapan? Saya cari orang PK dulu ya. Kenapa bunyi HP begini ya? Oh! Hidup paling hancur, hidup hancur, ada habis latihan setengah mati. Suara tidak ada ini. Tong baru habis latihan tinju, capek, mau mati. Tapi suara tidak ada ini. Imam Ani bunyi dapat lihat listrik, saya yang bunyi itu listrik. Tahu lagi nih Pak Toton, sabar. Tidak ada suara. Kenapa HP ku ini ya? Ada tapi di aku tidak ada sayang. Ku ganti HP ku dulu. HP ini mahal-mahal dibelinya, sama aja HP. Kau sama saja. Coba ubah pengaturan. Mama Ani mau beli kayu api. Boleh. Di mana itu? Di mana? Di mana kak? Kayu api di mana kak? Boleh antar kok ke sini? Boleh antar ke rumah Mama Ani? HP kurang ajar ini. Jangan kasih ganti HP nanti hilang enggak lah. Salam Mama Ani, muka Mama Ani makin cantik. Boleh kalian minta kremo Mama Ani, pengen cantik dan glowing. Mama Ani, bantu saya buat kebutuhan anak sekolah saya single mom tapi celananya robek-robek semua. Ya, kau pikir aku dinas ini apa? Dinas sosial ya. Baca komen dulu apa?
Iya, selamat malam Ibu cantik. Selamat malam Ibu cantik. Tadi pagi mampir lapakku beli es jelly. Terima kasih banyak Ibu cantik, sama-sama. Tempat saya Bunda di Kuanino, dekat kok dengan asrama. Iya Kak. Jangan dikasih ganti HP, nanti Mama Ani ngilang. Coba restart dulu Mama Ani. Sama brutal. Iya ya, aku mau sama Pak Toton tadi. Mama Ani suka pakai night cream bening sebelum. Belum sayang. Bunda Haba Mama tahu Mama Ani sudah. Jangan ngilang ya Mama, jogetlah Mama Ani, katong pernah tinggal di Kupang. Iya Kak. Mama peka, cepat sudah ganti HP, jangan PHP. Mama iya sayang. Tidak PHP lah. Langsung ngantuk men. Mama niati baik, Mama gabung sudah dengan Pak Toton. Mama Ani asli mana? Bima, Mama Ani ngantuk iya. As. Cah. Pengikut Mama Ani ada berapa? 270.000. Ih. Yang mencintai 4 juta. Bapak, adik-adik juga, karena adik saya besok libur sekolah karena hari Minggu, makanya ikut bantu kerja ini ya. Adik saya ini ada